dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta aku dan ampuniku. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita masih terus memuji nama Tuhan, diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk kita boleh datang kepada Dia, memuji dan menyembah namanya. Tidak terasa kita sudah memasuki di minggu keempat di bulan Desember, di minggu terakhir kita boleh bersama-sama untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik jemaat kasih Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita menaikkan ucapan syukur kepada Dia atas segala pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan bagi kita. Tiap-tiap hari Dia menyertai, memberkati kita, menolong kita. Oleh karena itu selayaknya kita menaikkan ucapan syukur, pujian kita kepada Tuhan, penolong yang ku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari jemaat sekalian, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna yang Kau berikan bagi kami. Haleluya. Mari kita katakan, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu.
setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Baik jemaat dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam fotum dan salam. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bait yang kedua, Allah hadir sungguh hadir. Allah hadir sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat, mari kita mulai ibadah kita. Ibadah minggu pada hari ini dari awal sampai berakhirnya didasarkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Jemaat sekalian, nas pembimbing saya bacakan dari surat Galatia pasal 4 ayat 7. Firman Tuhan katakan demikian. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bersama dengan semua orang percaya yang beribadah di hadapan Tuhan dari segala abad dan tempat, mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Disampaikan kepada sekalian jemaat bahwa warta jemaat sudah dikirimkan ke WA-nya masing-masing. Silakan jemaat memperhatikan semua informasi yang dituliskan di dalam warta jemaat itu. Yang akan menyampaikan
firman Tuhan pada hari ini adalah Saudara Evangelis Victor Titirlobi. Pelayanan yang akan disampaikan pada hari ini merupakan pelayanan terakhir dari Saudara Victor, karena besok Saudara Victor sudah menyelesaikan pelayanannya dan akan memasuki masa liburan. Dia akan kembali ke Ambon, lalu pada pertengahan Januari dia akan kembali ke kampus. Seluruh majelis jemaat dan seluruh jemaat GMI Filipi Jakarta menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Victor Titirlobi untuk pelayanan yang telah dilakukan di GMI Filipi Jakarta selama kurang lebih 1,5 tahun. Kiranya Tuhan memberkati dalam memasuki studi, masa-masa akhir studi, dan juga dalam pelayanan selanjutnya. Jemaat sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu atas pimpinan, pertolongan, dan berkat-Mu yang berlimpah dalam seluruh kehidupan jemaat pribadi dan keluarga yang memungkinkan kami sekalian ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Kami bersyukur kepadamu karena kami dapat memasuki ibadah minggu pada hari ini di hadapan Tuhan, dan ibadah minggu ini merupakan ibadah minggu terakhir di tahun 2020. Terima kasih untuk semua berkat dan pimpinan Tuhan dalam ibadah minggu kami di sepanjang tahun 2020. Saat ini kami berdoa Tuhan Yesus menyerahkan Saudara Victor Titirlobi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati hamba-Mu ini, supaya setiap bagian yang disampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sekalian jemaat, di mana di dalamnya nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah menolong Saudara Victor Titirlobi dalam melakukan praktek pelayanan selama 1,5 tahun di GMI Filipi Jakarta. Terima kasih untuk setiap hal yang sudah dilakukan oleh hamba-Mu ini, dan kami menyerahkan hamba-Mu dalam memasuki masa-masa akhir studinya di STT Misia di Sintang, Kalimantan Barat, dan masa depan pelayanannya juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan saja yang akan menuntun seluruh langkah kehidupannya, di mana seluruh kehidupannya dalam pelayanan sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan semakin memberkati banyak orang. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk ibadah Natal Jemaat pada tanggal 24 Desember yang lalu, dan juga ibadah Hari Natal pada tanggal 25 Desember. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam dua ibadah itu. Kami berdoa pada saat ini Tuhan menyerahkan rencana ibadah perjamuan kudus tutup tahun yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong sehingga ibadah perjamuan kudus tutup tahun dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa menyerahkan sekalian jemaat, khususnya yang sedang dalam masa pemulihan. Kami berdoa menyerahkan Bapak Riki Simangunsong, Bapak Onsten Simangunsong, Bapak Lufi Aliambar, Bapak Sakeus Hutapea, Ibu MS Sihaan, Ibu Els Pramartadi, Ibu Surtaria Hutapea, dan juga Ibu Sri Pramardati. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu, memberikan penghiburan dan kekuatan. Kiranya kekayaan-kekayaan sorgawi berlimpah-limpah menjadi bagian bagi anak-anak-Mu ini dalam masa pemulihan. Kami berdoa Tuhan Yesus menyerahkan sidang Sinode GMI yang akan dilaksanakan di Pontianak, Kalimantan Barat tanggal 9 sampai 12 Maret yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong panitia dalam menyiapkan dan melaksanakan sidang sinode ini. Kebutuhan dana juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang mencukupkan. Demikian juga untuk para peserta yang akan datang dari seluruh Indonesia, kiranya Tuhan menolong dan menyertai. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu Bapa, memberkati Presiden dan Wakil Presiden, serta semua perangkat pemerintah yang ada baik di pusat maupun di daerah-daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga bangsa dan negara kami ini semakin maju, masyarakat Indonesia semakin sejahtera. Secara khusus di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 yang masih terus merebak sekarang ini, kiranya Tuhan menolong sehingga hikmat
dan kebijaksanaan ini Tuhan anugerahkan kepada pemerintah kami bekerja sama dengan seluruh rakyat sehingga kami bisa keluar dari pandemik yang sedang terjadi ini. Situasi ekonomi juga yang terdampak akibat dari virus corona ini, kami berdoa supaya Tuhan menolong sehingga bangsa kami bisa keluar dari kondisi ini. Kami berdoa menyerahkan beberapa kejadian yang terjadi di negara kami ini, Tuhan tolong supaya pihak keamanan dapat mengatasi setiap situasi yang terjadi saat ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat dikasih Tuhan, kita akan bermazmur. Kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga para singers membacakan ayat yang genap. Kalau sudah menemukan, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan anak orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat kepadanya. Haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kita masih tetap berdiri. Saya akan percaya kita akan memuji Dia dan memasyurkan namanya. Mari kita mengatakan pujian bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, karena Dia yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan Raja Maha Besar. Mari dengan sukacita kita katakan pujian ini, bahwa Yesus Kristus Raja yang Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Katakan sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin.
dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan kita Raja Maha Besar. Kita masih terus memuji nama Tuhan. Kita tahu bahwa kita diberi kuasa ketika kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat kita. Ku diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Berpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita katakan ku diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan ku pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dia Tuhan yang memberikan kuasa bagi kita. Dia Tuhan yang menyertai kita. Dan Dia memegang tangan kita dengan kuat tangannya yang gagah dan perkasa. Mari kita katakan, sungguh besar kuasa Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sekali lagi, terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Dia, Raja di atas segala raja. Baik jemaat dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam penyembahan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita boleh memuji dan menyembah Dia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana.
dipuji dan disembah. Mari kita angkat pujian sekali, katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Marilah angkat suara kita di hadapan Tuhan. Mari sembahlah Dia. Kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Engkau layak dipuji dan disembah Tuhan. Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian. Bagi-Mu kemuliaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita katakan Hosana, Hosana, Hosana. Bagi-Mu Tuhanku Yesus Kristus. Dengan segenap hati kita katakan Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Katakan nama-Mu besar. Nama-Mu besar termulia. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan lagi kepada kami pada saat hari ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan yang akan memberkati kami. Engkau Allah memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga jemaat sekalian yang akan mendengarkan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, kami mendengarnya dengan baik, dan kami juga dapat melakukannya dengan kekuatan yang daripada-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ya, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sudah ditentukan oleh kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-40. Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai ayat yang ke-40. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada jemaat sekalian. Ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur
atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertumbuh besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Ya, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan dari teks ini dengan tema berkat hidup di dalam Tuhan. Berkat hidup di dalam Tuhan. Dalam Lukas 2 ayat 22 sampai 40 yang tadi sudah kita baca, yang akan kita renungkan dengan tema yaitu berkat hidup di dalam Tuhan. Nah, Simeon dan Hana adalah orang yang menikmati berkat hidup dalam Tuhan. Simeon dan Hana adalah orang yang menikmati berkat hidup di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dari kedua orang ini untuk bisa menikmati berkat hidup di dalam Tuhan. Ada dua alasan untuk kita bisa menikmati berkat hidup di dalam Tuhan. Ada dua alasan untuk kita bisa menikmati berkat hidup di dalam Tuhan. Alasan yang pertama untuk bisa menikmati berkat hidup di dalam Tuhan yaitu hidup benar dan saleh. Ya, hidup benar dan saleh. Ayat yang ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ini alasan yang pertama. Untuk menikmati berkat itu kita harus hidup benar dan saleh. Lalu alasan yang kedua, untuk bisa menikmati berkat hidup di dalam Tuhan yaitu dari Hana. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang dan malam dia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-37. Dan sekarang ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ini dua alasan dalam teks ini yang akan membuat kita bisa menikmati berkat di dalam Tuhan. Ya, mari kita lihat alasan yang pertama. Simeon hidup benar dan saleh. Simeon hidup benar dan saleh. Catatan mengenai Simeon yang tinggal di Yerusalem, dia dikenal karena kesalehannya, karena kedekatannya dengan Allah. Ya kan?
Dia hidup benar terhadap sesama manusia dan dia bersikap saleh terhadap Allah. Ini pribadi Simeon. Kedua hal ini harus berjalan bersama-sama. Masing-masing akan saling mendukung satu sama lain dan tidak akan saling merugikan. Hidup benar dan saleh. Simeon menantikan penghiburan bagi Israel, yakni datangnya Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ya kan? Bangsa Israel pada saat itu menderita, sengsara, teraniaya, tertekan, tapi mereka akan mendapat penghiburan. Mereka akan mendapat penghiburan. Kristus datang bukan hanya menjadi penghibur umatnya, tetapi merupakan penghiburan dan dasar penghiburan itu sendiri. Berarti Kristus adalah penghiburan bagi Israel. Kristus adalah penghiburan bagi kita semua. Kita patut bersyukur karena Kristus datang membawa damai. Lalu yang selanjutnya, di dalam diri Simeon, Roh Kudus berdiam. Roh Kudus ada di atasnya. Ya. Bukan hanya sebagai roh kekudusan, tetapi juga sebagai roh nubuat. Ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Simeon dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan juga dia dimampukan mengatakan hal-hal yang melampaui dari dirinya sendiri. Simeon ini memperoleh janji yang indah bagi dirinya sendiri. Ya kan? Kita bisa baca di teks ini. Ia tidak akan mati sebelum ia melihat Sang Mesias, ayat yang ke-26. Ini janji yang sangat-sangat indah bagi seorang Simeon yang hidupnya benar dan saleh. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ya kan? Ketika Simeon hidup benar dan saleh, dia mendapatkan berkat yang tidak pernah dia terpikirkan. Dia menikmati berkat, yaitu ada umur panjang sebelum dia mati, sebelum dia melihat Sang Juru Selamat itu. Perhatikan, hanya mereka yang melihat Kristus dengan iman yang dapat melihat kematian dengan penuh keberanian dan tanpa rasa gentar. Ya. Mereka yang melihat Kristus dengan iman, yang dapat melihat kematian dengan penuh keberanian dan menatap tanpa gentar. Ada banyak contoh Alkitab yang ketika melihat, mengalami kehidupan dengan Kristus, mereka tidak takut dengan kematian. Kedatangan Simon di Bait Allah bertepatan dengan Kristus dipersembahkan di sana, dibawa oleh orang tuanya menurut adat Yahudi pada saat itu. Ya kan? Simon ke Bait Allah oleh petunjuk Roh Kudus. Ya kan? Roh yang sama yang telah memberikan dukungan dalam pengharapannya, yang sekarang menyediakan jalan bagi sukacitanya. Ini yang dialami oleh seorang Simeon. Ada pimpinan Roh Kudus. Berkat yang dia terima. Tentu saja dia merasa puas, merasa senang. Ya kan? Karena ia akan menyambut Juru Selamat. Ia akan melihat Sang Juru Selamat itu. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-28. Ia menyambut anak itu dan menatang. Ya kan? Berarti ia memeluk.
ia memeluk anak itu dengan penuh kasih sayang. Dia memeluk anak itu dengan penuh sukacita. Ya kan? Lalu dia menyerahkannya kepada Tuhan di ayat yang selanjutnya, dari ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-32. Setelah itu apa yang dia lakukan? Dia memuji Allah. Ini yang sangat penting. Dia memuji Allah. Lalu apa katanya? Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera. Karena dia sudah melihat dan dia sudah menikmati berkat yang dijanjikan kepada dia. Yaitu sebelum dia melihat Sang Juru Selamat, dia tetap akan hidup. Maka dia mengatakan apa? Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Ia memuji Allah karena ia telah melihat keselamatan di dalam pelukannya. Keselamatan yang ingin dilihat oleh banyak nabi, oleh banyak raja. Namun mereka tidak dapat menyaksikan. Ya kan? Banyak orang tidak dapat menyaksikannya. Hanya Simeon sendiri menurut teks ini. Dia merasakan itu. Nah, marilah kita mencontohi, kita meneladani kehidupan dari seorang Simeon. Yang dimana dia hidup benar dan saleh ketika dia ada di dalam dunia. Dia benar kepada sesama dan dia saleh untuk Tuhan. Ini yang membuat dia menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi dia. Bagi kita, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Pasti Tuhan akan berikan bagi kita. Tapi ada tapinya. Maukah kita hidup benar dan saleh? Saat ini mari kita hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan. Maka berkat-berkat itu akan kita terima. Ini alasan yang pertama untuk kita bisa menikmati berkat di dalam Tuhan. Yaitu hidup benar dan saleh. Lalu alasan yang kedua. Alasan yang kedua untuk kita bisa menikmati berkat itu, kita mencontohi dari Hana. Ya, di ayat 37 itu mengatakan begini. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang malam, beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Lihat, Hana tidak meninggalkan bait Allah siang malam. Dia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ini alasan yang kedua untuk kita bisa menikmati berkat itu, yaitu beribadah, berdoa, berpuasa. Ya kan? Hana adalah seorang janda dan umurnya sudah cukup tua. Dalam teks ini mengatakan begitu. Menurut sebagian orang, yang sudah tua seperti ini nih tidak mungkin lagi untuk bisa berpuasa dan berdoa, ya kan? Karena keterbatasan fisik, tidak lagi mampu gitu kan. Tetapi ini tidak menjadi alasan untuk Hana hidup di dalam Tuhan. Untuk Hana melakukan itu. Tidak menjadi satu alasan, fisik terbatas. Tapi kerohaniannya membuat dia kuat untuk hidup terus di dalam Tuhan. Ya kan? Ia mengambil keputusan dengan membaktikan diri sepenuhnya pada kegiatan ibadah. Ia menjalani kehidupan dengan menyangkali keinginan jasmaninya. Ia menghabiskan waktu dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Mungkin sementara orang lain bisa menghabiskan waktunya dengan makan, minum, tidur sepuasnya. Ya kan? Tapi seorang Hana di sini berdoa siang dan malam. Wow. Ini teladan yang sangat-sangat baik untuk kita contohi. Ia selalu berada dalam keadaan berdoa. Ia selalu menjalani kehidupan doa. Ia membangkitkan dirinya
untuk tetap berdoa. Berdoa dengan khusus, berdoa dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan, serta membawa pujian di dalam doa-doanya itu. Dia berdoa dengan penuh hikmat. Ya kan? Dengan melakukan hal-hal ini, Hana melayani Allah. Dan itulah kepribadian yang sesungguhnya yang membuat dia menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi dia. Ya kan? Dia tidak seperti orang-orang Farisi yang pada saat itu. Contohnya apa? Mereka sering berpuasa. Mereka sering berdoa. Mereka doanya tuh panjang-panjang, ya kan? Mereka berdoa, berpuasa. Mereka melayani diri mereka sendiri. Mereka berdoa. Tapi semuanya itu tidak tertuju kepada Tuhan. Tapi di sini Hana, dia melakukan atau dia membuat satu keputusan yang harus kita contohi saat ini untuk bisa menikmati berkat hidup di dalam Tuhan. Sudah seharusnya di zaman seperti ini, masa pandemi seperti ini, kekuatan doa, waktu berdoa itu harus tetap ada kita miliki. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita malas. Karena ada begitu banyak pekerjaan, ada begitu banyak yang membuat kita melupakan doa. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang di luar sana. Kita contohi dari kehidupan kedua orang ini. Sebagaimana Ibu Hana, dia akhirnya mendapatkan upah yang berlimpah atas kesetiaannya selama bertahun-tahun di bait Allah. Karena itu apa? Dia mengucap syukur kepada Allah atas kasih karunia yang begitu istimewa. Dia bisa melihat Tuhan. Itu adalah kabar yang luar biasa. Dia bisa melihat Sang Juru Selamat. Tidak cuma sampai di situ, dia pun menceritakan kepada orang-orang di sekitar. Ya kan? Untuk bisa menikmati berkat hidup di dalam Tuhan, marilah kita teladani, marilah kita contohi sikap dari kedua orang ini, Simeon dan Hana, yang dimana dalam hidupnya mereka hidup benar, mereka hidup saleh, mereka senantiasa berdoa, mereka senantiasa beribadah, mereka senantiasa berpuasa. Maka berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, itu akan kita nikmati. Demikian untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan. Biarlah kedua hamba-Mu dalam teks yang kami baca ini dapat kami ikuti, dapat kami teladani dengan sikap yang mereka lakukan. Untuk kami bisa dapat menikmati hidup, untuk kami dapat bisa menikmati berkat yang Engkau sediakan dalam hidup kami masing-masing pribadi. Biarlah kami hidup benar dan saleh, biarlah kami selalu berdoa, beribadah, berpuasa, mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya kena percaya kita sudah boleh menerima berkat melalui firman Tuhan disampaikan pada hari ini. Sebagai tanda ucapan syukur kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami di dalam Yesus Kristus, yang karena kasih dan kemurahan-Nya boleh memungkinkan kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan itu boleh sungguh memberkati hidup kami. Kami juga mengucap syukur untuk hamba-Mu Evangelis Victor Titir Lolobi yang boleh menjadi berkat bagi kami. Biarlah Tuhan semakin lagi memberkati dia, semakin lagi memakai dia dimanapun dia berada. Nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Berkatilah seluruh keluarganya, berkatilah seluruh pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami akan memberikan persembahan. Biarlah rupiah demi rupiah yang kami berikan pada hari ini itu boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa, kami siap memberikan persembahan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian, kasih-Nya seperti sungai. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat pujian, Engkaulah Tuhan, karena kita rindu setiap hari untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saya langsung bantu berdiri. Mari kita angkat pujian ini, kita katakan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang, Engkaulah Tuhan.
tapi karena Roh Tuhan yang menolong dan membimbing kita. Mari kita katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Katakan, berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapa Sorgawi, di akhir dari ibadah ini, kami berdoa menyerahkan jemaat yang Engkau berkati dalam minggu ini mereka berulang tahun. Kami berdoa menyerahkan anak Kimberly Natalia Yoni tanggal 20 Desember, Bapak Sakeo Sutapea tanggal 21 Desember, Bapak David Christian Sunindio tanggal 23 Desember, dan anak Gabriel Edli Baltasar tanggal 25 Desember. Kami sangat bersyukur kepadamu untuk perbuatanmu yang ajaib dalam seluruh perjalanan hidup keempat anak-anakmu ini yang telah memungkinkan mereka ada sampai saat ini sebagaimana mereka ada. Bapa, kami menyerahkan perjalanan hidup mereka ke depan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau saja yang akan menyertai mereka, memimpin mereka, membimbing mereka. Ada banyak tantangan dan pergumulan, tapi berjalan bersama dengan Engkau, mereka akan melihat bagaimana perbuatan ajaib Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Kami berdoa menyerahkan keluarga dari anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan memberkati keluarga masing-masing. Kami memberkati keempat anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, mencurahkan segala berkat berlimpah dalam kehidupan mereka. Bapa, terima kasih karena pada hari ini Engkau telah memberkati anak-anak-Mu yang terlibat langsung dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan terus memberkati seluruh pelayanan yang mereka lakukan, sehingga pelayanan yang mereka lakukan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan selalu, dan banyak orang yang diberkati. Hamba berdoa menyerahkan sekalian jemaat ke dalam tangan-Mu dalam perjalanan hidup mereka sepekan yang ada di depan. Kiranya Tuhan saja yang menjaga dan melindungi, secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih merebak sampai saat ini. Kiranya perlindungan Tuhan yang ajaib itu menjadi bagian bagi sekalian jemaat. Kami bawa segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan hanya kepadamu saja ya Bapa, yang layak dan patut menerima semuanya itu. Jemaat sekalian, lakukanlah firman Tuhan yang sudah didengarkan pada hari ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.